Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Landes Taufik Rohmat MSy selaku dosen mata kuliah Fikih Ibadah kelas D dan juga teman-teman Fikih Ibadah kelas C yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Isnin Rasida NIM 26211032. Saya di sini akan menjelaskan mengenai hikmah dan tujuan hukum tasrih haji dalam Islam. Yang pertama itu hikmah sendiri itu disyariatkan semua ibadah tidak lepas dari dua hal. Hal yang pertama yaitu sebagai pengakuan bahwa dirinya itu sebagai hamba. Yang kedua sebagai ungkapan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji juga mengandung dua hikmah ini sekaligus. Yang pertama itu adalah haji adalah manifestasi penghambaan serta wahana penampakan kehinaan dirinya seperti yang terlihat ketika ihram. Orang berhaji dilarang untuk menghias dirinya meskipun sebenarnya boleh dilakukan di luar haji. Saat ihram, ia dituntut berpenampilan sangat sederhana dan menampakkan perasaan butuh pertolongan dari rahmat Tuhannya. Yang kedua itu ibadah haji juga merupakan wujud ungkapan syukur atas nikmat Allah. Dalam ibadah haji, seseorang harus mengorbankan dua hal, yaitu badan dan juga hartanya ya teman-teman ya. Jadi antara badannya kan berkegiatan terus melaksanakan ibadah haji dan juga kan biaya dari haji sendiri itu kan tidaklah murah ya. Terus hukum dalam pelaksanaan ibadah haji sendiri itu ada 4 teman-teman. Yang pertama itu fardu ain. Hal ini itu disampaikan oleh Habib Hasan bin Ahmad. Namun secara kesimpulan menurut para ulama itu ibadah haji itu adalah hukumnya fardu ain. Cuman menurut Habib Hasan bin Ahmad itu ada 4 hukum. Yang pertama kan fardu ain, yaitu semua syarat wajib terpenuhi. Seperti apa syarat wajibnya? Itu ada Islam, balik, berakal, merdeka, dan mampu. Hukum ini berlaku untuk semua umat Islam. Yang selanjutnya yang kedua yaitu hukum kifayah, yakni haji yang tujuannya untuk meramaikan Ka'bah pada setiap tahunnya, yaitu seperti sunahnya haji anak kecil. Terus sunahnya haji orang yang mampu berjalan kaki jarak lebih dari 2 marhalah, yaitu kurang lebih itu 89 km dari kota Mekah. Yang ketiga makruh. Makruh sendiri itu ketika dalam perjalanan menuju Ka'bah, keselamatan jiwa kita itu terancam gitu. Untuk yang keempat ada haram, seperti hajinya seorang perempuan yang tidak direstui oleh suaminya. Seperti itu untuk hukumnya. Sedangkan hukum tasrih haji sendiri itu merujuk pada aturan-aturan atau peraturan-peraturan yang diatur dalam Islam yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Ini mencakup seperti teknik pendaftaran, tata cara, kewajiban, larangan dan lain sebagainya ya. Untuk larangannya sendiri itu kan tidak boleh berpakaian berjahit terus menutup kepala bagi laki-laki, terus menutup wajah bagi perempuan, berparfum, menyisir rambut, cukur rambut, potong kuku, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya pada poin yang pertama itu ada apa sih hikmah utama dari tasyrih haji dalam Islam dan bagaimana pelaksanaannya dapat membentuk karakter dan spiritual umat muslim. Yang pertama itu membentuk kesabaran dan ketekunan. Karena dalam beribadah haji itu mulai dari persiapan, perjalanan hingga melaksanakan ibadah haji di tanah suci itu sangatlah memerlukan kesabaran dan keteguhan hati kita untuk melaksanakan ibadah haji. Yang kedua itu kesederhanaan dan rasa kehambaan. Haji itu juga mengajarkan kita tentang kebersahajaan dan kesederhanaan. Saat melaksanakan haji, umat Islam mengenakan pakaian yang sama, yaitu tidak membeda-bedakan status sosial, tidak membeda-bedakan derajat, suku, ras, dan sebagainya. Terus ada juga hikmahnya itu kesatuan dan solidaritas umat. Karena haji itu kan kita bertemu dari berbagai negara ya teman-teman ya. Jadi kita di situ
kita saling solidaritas, saling menghargai, saling berbagi sharing-sharing antara wilayah, antara negara gitu. Terus poin yang selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai bagaimana sih hukum tasrih haji dapat mempengaruhi aspek sosial dan persaudaraan umat Islam, terutama dalam konteks ibadah haji yang dilaksanakan bersama-sama ya teman-teman ya. Yang pertama itu ada kesatuan dan persatuan umat Islam. Gimana sih ibadah haji itu dapat membuat diri umat muslim itu merasakan kesatuan dan persatuannya, yaitu dengan peraturan yang sama. Mulai dari syarat-syarat haji itu peraturannya sama, terus pelaksanaannya dalam pelaksanaan ibadah haji, tata caranya, terus larangan-larangannya itu disamakan. Pokoknya itu semua peraturannya itu disamakan, aturan. Terus yang kedua itu ada mengenai mengatasi perbedaan dan mempertegas kesetaraan. Gimana sih ibadah haji itu dapat membuat kita itu semuanya itu setara, yaitu dengan penyamaan pakaian dan tindakan. Pakaian kita ketika ibadah haji itu apa? Ihram. Ihram yang sama. Pakaian ketika ihram yang sama itu kita tidak tahu dia itu kaya atau dia itu miskin, tetapi kita menggunakan pakaian yang sama, terus tindakan yang sama seperti wukuf di padang Arafah, tawaf, sa'i dan sebagainya, itu kita melakukan hal-hal yang sama. Terus ada solidaritas juga dan berbagi pengalaman. Terus kita juga ada memiliki tujuan yang sama, yaitu tujuannya apa sih kita untuk beribadah haji itu, yaitu kita untuk melaksanakan tujuannya itu untuk beribadah kepada Allah kan, kita untuk memperdekatkan diri kita kepada Allah juga gitu. Yang selanjutnya poin terakhir yang akan saya jelaskan itu mengenai bagaimana pemahaman mendalam terhadap tujuan hukum tasrih haji dapat memberi makna yang lebih dalam menjalankan ibadah haji dan merasakan pengalaman spiritual yang signifikan. Yang pertama yaitu koneksi yang lebih mendalam dengan tujuan ibadah. Kita melaksanakan haji kan itu tujuannya kita itu ibadah ya teman-teman ya. Terus yang kedua itu mengenai kesadaran spiritual yang lebih dalam. Ketika kita melaksanakan haji kan kita melakukan hal-hal positif ya. Kita melakukan ibadah haji yang kita ke tempat-tempat yang suci, melakukan hal-hal positif gitu. Terus menggali nilai-nilai moral dan etika. Tujuan dari tasrih haji juga melibatkan pembelajaran moral dan etika yang tergantung dalam setiap ritualnya atau setiap kita melakukan ibadah haji. Terus yang selanjutnya penyadaran akan persaudaraan dan kesetaraan. Ketika haji kan kita bertemu banyak orang, kita merasakan kita itu sama semua di sini. Kita sama-sama makhluk Allah, hamba Allah. Kita tidak boleh memandang antara perbedaan ras, perbedaan suku dan sebagainya. Gitu teman-teman. Semoga dari teman-teman semuanya yang pengen haji nanti bisa terlaksana keinginannya untuk haji, barangkali ingin memiliki keinginan haji bersama orang tuanya dan keluarganya. Semoga kita bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima ya teman-teman ya. Amin amin ya robbal alamin. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan tutur kata maupun ilmu yang saya dapatkan ini masih ada kesalahan. Mohon dimaafkan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan saya itu hanya memberikan apa yang saya ketahui. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.